Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfatia. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STK IPP GRI Banjarmasin. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah UAS Pendidikan Berwawasan Lingkungan. Jadi, soal yang pertama, apa pengertian lingkungan? Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Dan di sini, lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, dan bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme atau virus dan bakteri. Yang kedua, apa beda ilmu lingkungan dengan ekologi? Jadi, ilmu lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan hidup dan suatu studi yang sistematis mengenai lingkungan hidup dan kedudukan manusia yang pantas di dalamnya. Ilmu lingkungan merupakan perpaduan konsep dan asas berbagai ilmu yang bertujuan untuk mempelajari dan memecahkan masalah yang menyangkut hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu lingkungan merupakan penjabaran atau terapan dari ekologi. Sedangkan ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan. Serta, ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu faktor abiotik dan biotik. Ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Soal yang ketiga, mengapa anak perlu belajar ilmu lingkungan? Karena mereka harus diajarkan ilmu lingkungan sejak dini agar mudah berinteraksi dengan lingkungan, memahami kehidupan sekitar, dapat memanfaatkan lingkungan secara bijak, dan meningkatkan kesadaran para anak untuk lebih peka terhadap kondisi alam. Jadi, dengan adanya pembelajaran ilmu lingkungan hidup, diharapkan peserta didik memiliki etika dan moralitas yang benar di dalam memandang lingkungan hidup, dalam interaksi dalam kehidupan, memperoleh pengetahuan dasar dan permasalahan tentang lingkungan, mengubah perilaku dan sikap yang dapat merugikan alam, dan mengetahui bagaimana pentingnya menjaga kelestarian bumi agar terhindar dari kerusakan. Jadi di sini guru juga berperan penting karena di mana guru sebagai fasilitator dapat membimbing peserta didik untuk mempelajari ilmu lingkungan hidup, baik pembelajaran yang bersifat monolitik ataupun terintegrasi dalam semua mata pelajaran di sekolah. Begitu pula guru sebagai sosok yang diteladani oleh peserta didik dalam kaitannya dengan pendidikan ilmu lingkungan hidup. Seorang guru dan institusi pendidikan perlu memberikan ajakan-ajakan moral serta memberikan contoh nyata agar peserta didik dapat mencintai dan menjaga lingkungan dalam berbagai kesempatan. Soal keempat, apa tujuan adiwiyata di sekolah? Jadi tujuannya untuk mewujudkan masyarakat sekolah yang peduli dan juga berbudaya dalam lingkungan dengan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi sekolah untuk menjadi wadah pembelajaran dan juga penyadaran segenap warga sekolah, di antaranya murid, guru, orang tua atau wali murid, dan lingkungan masyarakat, demi terciptanya upaya pelestarian lingkungan hidup serta warga sekolah turut bertanggung jawab dalam mengupayakan penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan, serta mendorong dan membantu sekolah untuk turut dalam melaksanakan upaya pemerintah demi melestarikan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi hadirnya kepentingan generasi yang akan datang. Soal kelima, apa saja yang dinilai dalam adiwiyata? Ada 4 aspek yang dinilai dalam adiwiyata, yaitu yang pertama, aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan hidup, yang kedua, aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan hidup, yang ketiga, aspek kegiatan lingkungan di sekolah berbasis partisipatif, yang keempat, aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah. Sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.